Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan membahas PPKN KD 3.3 tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga IPS KD 3.2 tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya serta bahasa Indonesia KD 3.4 tentang isi pada iklan media elektronik. Sekarang kita akan membahas tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama. Keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan negara Indonesia kaya. Meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal itu tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda dalam budaya, suku, agama, ya walaupun misalkan kita dari Sunda, dari Betawi, dari Jawa, ya dari Papua, kita tetap satu. Ya, seperti itu. Dan juga semboyan ini tertulis pada lambang Garuda Pancasila yang dicengkram oleh burung Garuda nih yang ada di pita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Kita dapat mewujudkan upaya saling menghormati dengan melaksanakan kerjasama dalam mengerjakan tugas, ya. Tapi kalau lagi ngerjain soal ulangan, nggak boleh kerjasama ya. Kerjasama ini yang akan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Contoh kerjasama yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menolong tetangga yang mengalami kesulitan walau berbeda suku dengan kita. Misalkan kita punya tetangga dari suku Sunda, lalu dia mengalami kesulitan seperti tidak ada uang untuk membeli beras dan lain-lain. Nah, kita yang punya uang, kita orang Betawi misalkan, kita bagi ya beras untuk mereka makan, seperti itu. Lalu juga melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Jadi kalau ada kerja bakti, membersihkan selokan di sekitar rumah kalian, ikut bantuin ya, seperti itu. Dan jangan mandang dia dari mana, dia dari Papua, dia dari Jawa, atau dari mana-mana, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman yang ada justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita akan membahas isi pada iklan media elektronik. Ayo coba sekarang kita ingat nih. Iklan media elektronik disampaikan menggunakan alat-alat elektronik. Contohnya seperti apa? Contohnya radio dan juga televisi. Nah, untuk dapat menjelaskan isi iklan, kita perlu memahami informasi yang disampaikan tentang gambaran garis besar produk yang ditawarkan. Pada iklan radio, kita perlu mendengarkan iklan dengan seksama untuk dapat menjelaskan isi iklan tersebut. Sementara pada iklan televisi, kita perlu melihat, mendengarkan, dan membaca teks yang disajikan dengan seksama. Biasanya pada iklan media elektronik disampaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu,
Untuk dapat menjelaskannya dengan baik, kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Contohnya gini, makanlah cemilan Bang Zili, harga murah, nggak sampai jual rumah. Ada kata kuncinya, apa yo kira-kira? Cemilan Bang Zili, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah cemilan Bang Zili. Sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Halaman 72 yang ayo renungkan langsung dikerjakan di buku paketnya. Semangat terus anak-anak. Terima kasih.